Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arif Fadullah. Saya peserta Latsar Angkatan 11 CPNS Puslatbang KDOD dengan NDH 06. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesiapsiagaan dan perilaku bela negara yang dibawakan oleh beberapa pemateri. Poin pertama yang kita bahas yaitu apa itu kesiapsiagaan dan perilaku bela negara. Nah, kesiapsiagaan merupakan suatu keadaan siap yang dimiliki seseorang baik secara fisik, mental, dan sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Sedangkan perilaku bela negara adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita untuk ikut serta dalam menjaga, memelihara, merawat, dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kita Indonesia dan menjaganya agar tetap selalu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 45. Apa hal terpenting dalam bela negara? Yang pertama adalah kita harus siap, makanya adalah kesiapsiagaan bela negara. Karena ASN harus bisa menempatkan posisinya untuk ikut serta dalam bela negara yang melalui kualifikasi dan profesionalisme kerja. Nah, sebagai dosen jelas kita adalah sebagai untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4. Kemudian yang kedua, hal terpenting dalam bela negara yaitu adalah keprotokolan. Kita harus tahu keprotokolannya sebagai ASN, yaitu bagaimana kita tahu caranya baris berbaris, sikap tegap, kemudian sikap hormat bendera, sikap duduk, dengan penempatan posisi berdasarkan pangkat atau jabatan, terus protokol penyambutan tamu, kemudian tentang juga penggunaan kendaraan dalam menyambut tamu. Nah, ini dilakukan semua bukan untuk hal-hal yang kurang baik tapi ini untuk menunjukkan penghormatan kepada tamu yang datang sekaligus menunjukkan rasa bangga bahwa negara ini adalah negara yang maju jika dilihat dari sisi internasional yang bisa sejajar bagi negara-negara lain di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, hal yang terpenting dalam bela negara adalah sehat jasmani dan rohani, sehat mental juga. ASN dikatakan sehat itu jika yang pertama tubuhnya sehat dan bugar, kemudian jiwanya juga sehat, memiliki perasaan bahagia, mudah bersyukur, kemudian mampu mengatasi tantangan hidup, serta sehat rohani. Artinya adalah senantiasa meningkatkan iman dan takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berikutnya, poin kedua yang akan kita bahas yaitu bagaimana merefleksikan dan menginternalisasikan kesiapsiagaan dan perilaku bela negara dalam diri seorang ASN. Yang pertama, ASN wajib menyadari bahwa dia adalah aset bangsa yang tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan layanan publik yang profesional, tetapi juga harus bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktek KKN. Yang kedua, ASN harus mengubah pola pikir bahwa bela negara bukan hanya sekedar angkat senjata, tetapi juga profesionalisme dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, ASN harus menyadari pentingnya itu melaksanakan keprotokoleran, tata upacara sipil atau tata upacara militer sebagai wujud kebanggaan kita sebagai bangsa yang besar dan bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain. Selanjutnya, poin terakhir tentang rencana aksi apa yang bisa kita lakukan sebagai ASN untuk melaksanakan kesiapsiagaan dan perilaku bela negara. Yang pertama adalah meningkatkan kedisiplinan dengan hadir tepat waktu di kantor, meningkatkan kedisiplinan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diemban, kemudian disiplin dalam menjaga kesehatan dan mental, rajin berolahraga, menjauhi rokok, minum minuman keras beralkohol, serta tidak mudah stres dan depresi. Kemudian terus meningkatkan kualifikasi dan profesionalisme dalam bidang kerja, serta memiliki keahlian yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Yang selanjutnya, tidak ikut politik praktis dan tidak menggunakan jabatan untuk melakukan tindakan KKN. Kemudian bagi dosen jelas adalah ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian tidak mudah mengeluh dan memastikan proses belajar mengajar pada mahasiswa itu tetap bisa terlaksana seoptimal mungkin meskipun di tengah kondisi pandemi COVID-19 dan fasilitas yang terbatas. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian jurnal harian ini masih terdapat kekurangan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.